Halo, hai, selamat datang kembali, welcome back di Radio 90 FM. Binaria bersama kita Bincang Ria di sini kembali lagi. Dan guys, kita kekurangan satu orang nih, dia lagi ada urusan, jadi sekarang cuma kita berdua. Lagi fokus mau jadi artis tuh. Oh, dia jadi aktor, iya. Oh iya, kita juga mau ada proyekan film baru, jadi teman kita yang satu itu lagi reading gitu. Jadi, stay tune pokoknya tungguin aja di sini. Nanti kita kabarin lagi. Nah, jadi kemarin ada yang cerita. Iya. Gimana tuh? Dia berantem sama pasangannya. Jadi seolah-olah mereka udah kayak dalam toxic relationship gitu. Jadi kebetulan sekali kita juga mau bahas toxic relationship di sini. Jadi kita akan bahas apa itu toxic relationship, apa itu tanda-tandanya hubungan itu udah toxic, bagaimana dampaknya dan bagaimana cara kita menghadapinya seperti itu. Sekarang lagi rame-rame banget. Iya, lagi rame. Toxic-toxican, toxic friendship lah. Semuanya ada toxicnya gitu. Iya, kayak apa sih toxic tuh apaan? Ya, ada juga Toxicity itu judul lagu. Ya. Nah, pertama, apa sih itu toxic relationship? Pernah nggak ngalamin? Gue sih kalau masalah toxic ya nggak tahu juga sih ya pernah atau enggak ya. Tapi ngerasain atau dengar-dengar atau temen gue mungkin yang pernah ngerasain toxic relationship gitu kan. Toxic relationship itu kan ketika hubungan pacaran atau hubungan suami istri itu udah dirasa udah nggak sehat gitu kan, udah apa namanya itu udah di luar kendali gitu kan, udah bikin kita sakit, udah berdampak negatif ke kita itu gitu sih. Dan dengar apa namanya itu toxic relationship seseorang itu banyak banget gitu kan. Misalnya si A toksiknya tuh di sini, di bagian sini, misalnya tuh dia dikekang. Gue rasa sih ya pengekangan terhadap pasangan itu termasuk toxic relationship sih ya. Karena ketika kita memang memiliki pasangan, tapi kita juga punya batasan. Iya. Orang-orang itu juga punya batasan untuk membatasi kita. Lo tuh kan pacar gue, lo nggak boleh kesini sama cowok ini. Lo tuh kan pacar gue, lo nggak boleh gini, lo nggak boleh berarti gitu posesif kan. gitu ya? Posesif banget. Itu termasuk toxic sih menurut gue, dimana kalau si cewek nih kan larang cowoknya pergi sama cewek lain atau sama teman-temannya lah, yang mana temennya ini udah temenan lama gitu kan. Tapi karena ini si pacar nih posesif nih, takut nih kehilangan pacarnya kan. Padahal itu udah mengganggu ketenangan dari cowoknya sendiri sih. Menurut lu gimana nih? Ya kalau menurut aku sih ya, toxic itu sendiri ya emang dari kata-katanya aja secara etimologi toxic itu sendiri sudah berbahaya gitu kan. Racun atau apapun istilahnya. Dan toxic relationship itu saat dua orang yang ada di dalam hubungan itu udah tidak lagi punya komponen hubungan yang sehat. Maksudnya udah keluar dari konteks hubungan itu sendiri gitu. Karena menurut saya kalau kita udah jadi belibet kan, memprioritaskan selain dari hubungan itu sendiri, udah memprioritaskan istilahnya, udah memprioritaskan cinta di atas hubungan itu sendiri, berarti itu udah toxic gitu. Karena prinsip dari kita berhubungan sama orang itu kan, kalau menurut saya ada 3. Apa tuh? Yang pertama apa ya? Respect, trust, and affection. Respect, bagaimana kita menghormati pasangan. Trust, bagaimana kepercayaan kita, saling menjaga kepercayaan. Dan affection adalah kasih sayang itu sendiri, bagaimana kita memaknai dan menjalankannya, seperti itu. Kalau menurut saya sih. Jadi kalau seseorang atau 2 orang yang ada dalam hubungan itu udah keluar dari konteks itu, it means you're not in the healthy relationship anymore gitu. Udah sehat lagi. Itu berarti udah toxic. Gue setuju sih ya, dimana kalau kita tuh berada dalam hubungan yang kita udah nggak nyaman lagi gitu kan. Misalnya kita pacaran nih kan, lo sama gue pacaran dan prioritas lo tuh cuman gue aja gitu. Dan
kebahagiaan lu tumpukan ke gua atau sebaliknya gitu kan, dan lu tidak membuka peluang orang lain untuk membuat lo bahagia, itu udah merupakan toksik banget. Yang mana kalau kita kayak gitu kan kita jadi terpaku pada satu hal gitu kan. Iya. Dan kita jadi menutup diri untuk hal-hal yang lain. Iya benar, berarti Pikiran negatif ini gampang masuk jadinya berarti kan. fokus kita cuma ke satu, yang lain bisa jadi ditinggalin gitu iya. kan. Kan ada tuh, misalnya kan kita temenan nih kan, misalnya kan kita temenan nih kan, terus gue punya pacar baru kan, terus karena ada pacar baru, karena lagi sayang-sayangnya nih, Oh iya, jadi gue temen kesana aja kan, lupa terus temen. terus lu, kok dia sekarang pas udah punya pacar udah lupa sama gue, Iya. gitu kan, itu udah termasuk toxic sih ya, karena nggak bisa menyeimbangkan lagi ini waktu sama temen, Iya. ini waktu sama pacar, apalagi nanti kalau pacarnya ini udah posesif banget, overprotective, Overprotective, itu ya. siapa, lu ngapain sama dia, lu kan cewek gue Iya. gitu. Berarti udah circle-nya dipersempit dan lu harus sama gue doang gitu Iya, kan. sama gue doang. Nyaman itu udah nggak ada lagi, Iya. gitu. Udah nggak sehat. Misalnya di hubungan suami istri misalnya kan, ketika seorang suami atau istrinya sibuk bekerja dan tuntutan dari pasangan itu udah nggak terpenuhi, pas sebenarnya kan hubungan itu kan take and give nih kan. Iya, take and Lu give, ngasih dan lu menerima. Iya. Kalau lu cuman ngasih doang, dan itu udah Di kapan terimanya? udah di Aduh, aku udah benci pikiranku. iya, kalau lu cuman ngasih doang gitu kan, itu udah termasuk kepada toxic relationship, atau lu cuma nerima doang, dan toxic relationship itu kan bisa aja gua rugi gitu. Iya, sama-sama rugi.